Seekor siluman jahat mencoba melarikan diri. Siluman ini berwujud seperti ikan piranha. Di belakangnya, seorang pria penangkap siluman mengejarnya. Penangkap arwah ini ditemani dua siluman baik yang menjadi asistennya. Ketika pria itu terlempar dari perahu, sebuah akar pohon menariknya kembali. Akar itu berasal dari siluman baik yang menjauhkannya dari terkaman siluman jahat ini. Pria ini kembali ke atas perahu. Dia melemparkan pipi teman silumannya ke arah siluman jahat. Sebuah kentut dari bokong pipi menghantam muka siluman itu. Bew, aroma yang sungguh nikmat. Haha. Lalu Song mengeluarkan kitab Yin dan Yang untuk mengurung siluman jahat ini. Siluman itu masih lumpuh gara-gara dahsyatnya kentut hijau tadi. Song yakin bahwa kentut pipi akan berhasil menaklukkan siluman itu. Dan benar saja, siluman ini langsung terkapar. Song mengeluarkan mantra untuk mengurungnya. Mantra itu langsung berubah wujud menjadi sebuah rantai yang akan memenjarakan siluman jahat yang mencoba kabur. Siluman itu langsung terjerat rantai yang keluar dari mantra si Song. Ayo kita main ke rumah penangkap siluman yang bernama Po. Di rumahnya ada banyak botol-botol yang berisi siluman-siluman baik yang dia pelihara. Siluman-siluman ini terus membuat kegaduhan agar dilepaskan dari kurungan. Po tidak bisa tidur. Dia memutuskan untuk beranjak dari tempat tidur dan membuka botol-botol itu. Po membuka botol itu satu persatu. Siluman-siluman baik itu pun keluar dengan wujud yang beraneka ragam. Bahkan siluman-siluman itu belajar bela diri bareng si Po. Mereka juga diajari melukis. Po menegur siluman-siluman yang tidur dan memberi mereka hukuman. Pada malam hari, Po membantu seorang polisi untuk menangkap siluman yang meresahkan warga. Setelah mengintip, polisi itu melihat sebuah karung bergerak sendiri. Dia hampir saja berteriak. Lalu Po membuka mata batinnya agar bisa melihat sewujud siluman itu. Barulah polisi ini melihat sosok siluman yang mencuri perhiasan milik warga-warga. Siluman ini berwujud seperti babi. Dia mencuri semua perhiasan itu karena diperintahkan oleh seorang manusia. Pria ini memintanya agar mencuri lebih banyak. Lalu Po dan polisi datang. Si pencuri langsung kabur. Po mengeluarkan mantra untuk menangkap siluman babi itu dan mengurungnya di dalam sebuah botol. Bersambung ke part selanjutnya. Sebuah asap hitam keluar dari cermin. Muncul seorang siluman berparas cantik di hadapan pria ini. Siluman itu menyerang pria ini dengan melayangkan sebuah cermin ke arahnya. Dari dalam cermin itu muncul tangan siluman itu yang menampar si pria. Lalu sebuah tamparan datang lagi dari cermin yang lain. Siluman ini bisa mengeluarkan tangannya melalui medium cermin. Pria ini kini tercekik. Dia lalu mengeluarkan pedangnya untuk menyerang siluman. Di ruang ini dipenuhi cermin yang membuat siluman itu bisa bersembunyi di mana saja. Tangan siluman itu tiba-tiba menyerang kakinya, lalu menggores bahu pria ini dengan pisau. Terjadi perkelahian sengit di dalam rumah. Lalu siluman itu membuat cermin-cermin ini terbang dan menyerang si pria. Untungnya pria ini cukup mahir memainkan pedang dan berhasil menghindari serangan itu. Ketika hendak mengeluarkan jurus, tangan siluman itu lebih dulu menariknya dari belakang tubuhnya dan memberikan kuncian dengan kakinya. Berhasilkah pria ini melawan siluman cermin? Ketika pria ini hendak mengeluarkan jurus, siluman ini menyerang dari dalam cermin-cermin yang berada di belakangnya. Tangan siluman itu mengunci leher dan juga kakinya. Pria ini tak bisa bergerak sedikit pun. Saat siluman itu hendak menikamkan pisau ke pria ini, muncul sebuah tangan yang menahannya. Ternyata itu adalah tangan adik perempuan si pria yang bernama Xiao Xing. Xiao Xing mencoba menyelamatkan kakaknya dari jarak jauh. Lalu Po dan pasukannya datang. Siluman itu lalu pergi demi menghindari mantra si Po. Pria ini selamat. Po memerintahkan siluman kayu untuk membawa pria ini. Setelah semua orang pergi, Po mendapatkan serangan dari siluman cermin. Tangan dan setengah badannya ditarik oleh siluman itu. Po berjalan dengan setengah badan berada di tempat lain. Siluman cermin terus mengejar Po. Po terpaksa melawan siluman ini dengan badan terpisah. Dia berusaha menemukan buku mantranya untuk menaklukkan siluman ini. Setelah tubuhnya bersatu kembali, Po langsung mengeluarkan mantranya untuk menangkap siluman cermin. Berhasilkah Po mengurung siluman cermin ke dalam botolnya? Siluman ini mengamuk. Po mengingatkan jika dia terus begini maka tubuh manusianya akan hancur. Xiao Qing tidak mendengarkan. Dia merubah wujudnya menjadi asap yang berbentuk ular raksasa. Xiao Qing menyerang ke dalam pagoda. Dia mengincar Po yang memiliki buku mantra di tangannya. Untung Po bisa menghindar. Siluman ini benar-benar dipenuhi amarah. Berkali-kali dia ingin memangsa Po tapi terhalang oleh mantranya. Untungnya Po dengan cepat mengeluarkan mantranya untuk menjerat siluman ular ini. Mantra itu berbentuk rantai yang mengikat tubuh siluman ular. Roh wanita-wanita yang dimakan oleh siluman itu pun kembali ke tubuh asalnya. Siluman ular itu akhirnya berhasil ditaklukkan oleh Po dan dikurung di dalam dunia Yin dan Yang. Atas keberhasilan itu, Yan Fei dihadiahi oleh wali kota jabatan menjadi kepala keamanan dan dijanjikan akan dinikahkan dengan putrinya. Setibanya di rumah, Po yang setengah mabuk didatangi oleh Cai Chen, kekasih siluman ular tadi. Cai Chen mengeluarkan ilmunya untuk merebut kitab Yin dan Yang milik Po, yang akan dia gunakan untuk menjemput siluman ular kekasihnya. Kini dunia dalam bahaya. Siluman-siluman yang terkurung bisa saja keluar ke dunia manusia.
Mau tahu kelanjutannya? Karena cintanya kepada Xiao Qing, Cai Chen telah menghancurkan dunia Yin dan Yang. Ia telah melanggar aturan alam semesta. Semua siluman jahat yang terkurung di sini akan dapat keluar ke dunia manusia. Po dan teman-temannya datang untuk menggagalkan misi Cai Chen. Po langsung mengingatkan Cai Chen agar berhenti. Namun semua sudah terlambat. Iblis telah menguasai pikiran Cai Chen. Cai Chen menyerang Po dengan kertas mantranya yang berubah wujud menjadi ular. Ular itu mengejar Po dan membuat mereka terjatuh dari perahu. Untung saja siluman kayu berhasil meraih mereka dengan tangannya yang bisa memanjang. Ular kuning itu terus mengejar mereka. Po dan perahunya menghindar di balik celah sempit dunia Yin dan Yang yang telah hancur. Ular Cai Chen membelah badannya menjadi dua. Salah satunya mengincar siluman kentut, yang satunya lagi mengincar Po. Mereka berputar-putar menghindari kejaran ular ini. Satu ular berhasil dimusnahkan, yang satunya lagi pun ditaklukkan oleh kentut dahsyat siluman kentut. Kentut laknat itu membuat kertas mantra itu cerai-berai. Kebayangkan bau kentutnya gimana guys? Siluman aja nyerah. Ikuti pertarungan selanjutnya di part berikutnya. Sebuah kentut berhasil menghancurkan siluman ular yang mengejar Po dan pasukannya. Ular yang terbentuk oleh kertas-kertas mantra itu berhamburan dan terbakar. Melihat hal itu, Cai Chen mengeluarkan ilmunya dengan membentuk ular yang jauh lebih besar. Ular itu memiliki api di dalamnya. Po dan kawan-kawan menjadi target utama ular ini. Kejar-kejaran pun berlanjut. Po menyarankan siluman kayu untuk membawa mereka ke arah gerbang iblis. Namun, siluman kentut berkata apabila mereka melewati gerbang itu, maka selamanya mereka akan berada di sana. Sebelum tiba di sana, Po melewati lorong pagoda, diikuti oleh ular Cai Chen. Lalu terjadi pertarungan antara Po dan Cai Chen di dalam pagoda, memperebutkan kitab Yin dan Yang. Ternyata Cai Chen memenangkan perkelahian. Dia berhasil merebut kitab Yin dan Yang dan berhasil mengalahkan Po. Ketika Cai Chen bersiap mengeluarkan serangan terakhirnya untuk membunuh Po, Xiao Qing, kekasihnya, datang. Ular yang menyerang Po tiba-tiba berhenti. Cai Chen kembali sadar. Dia mengejar kekasihnya ke gerbang iblis. Dua kekasih ini pun akhirnya bersama kembali. Sampai jumpa di film-film keren selanjutnya guys.